ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat bisa melaksanakan ibadah. Wabil khusus pada sore hari ini, bisa dikatakan sore menjelang siang malam, menjelang malam, kita masih beramar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Agak berisik memang karena di luar sana ada pembinaan TPQ juga. Ada dua, pas saya membina, ada TPQ umum yang bersantrikan 50-an, 45 sampai 50. Kemudian setiap malam seminggu 3 kali ada TPQ khusus yang fokus kepada tahfidzul Quran. Ada 15, kemudian ini nanti insya Allah tanggal 23 kita mulai pondok resmi SMA Putri, santriwati Putri. Doakan terus berkembang. Insya Allah nanti kita ada pengembangan, buka Mahat Ali, buka kelas SMP, SD, dan tentunya dalam program-program yang lain dalam rangka untuk ikut mendakwahkan. Setelah kita keluar dari kubangan Islam Jamaah, memang jiwa-jiwa semangat dulu jangan kita hilangkan. Alhamdulillah, biidznillah disambut dengan gegap gembira, dengan disambut dengan gembira, bukan gegap gembira, sedih oleh warga masyarakat sekitar. Dan akhirnya saya Allah Subhanahu wa taala melalui kawan-kawan diamanati untuk mengelola sebuah pondok berbasis masyarakat. Insya Allah akan kita terus dalam taraf pembangunan. Insya Allah kita akan mulai tanggal 23 peresmian sekaligus khutbah ta'aruf untuk angkatan pertama. Alhamdulillah dapat santri, kita ambil sedikit program gratis yaitu 17 santri. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Tak ada kata lain setiap saya muncul di layar kaca Anda di Ribat Aklis Salim tentunya adalah dalam rangka membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Mungkin tadi sudah kita sampaikan tentang teks Bapak Imam, walaupun secara khulasah kesimpulan-kesimpulan, namun intinya samalah, bisa dipahami seperti itu. Walaupun sekarang ini imam kelompok saya lihat baru pulang nih, tadi baru pulang menerima teks Bapak Imam. Kita sudah membacakan, sudah mempelajari 2-3 hari yang lalu. Alhamdulillah. Namun 2 hari yang lalu ada pemandangan yang cukup bisa menjadi wasilah sakit damel kita sedaya untuk amar ma'ruf. Apa? Yaitu kehidupan orang-orang pusat, kehidupan hedonisme.
kehidupan foya-foya yang ditampilkan saat di acara-acara cai, di acara-acara perkemahan tahunan di Islam Jamaah, yaitu keluarga keimaman. Saya yakin itu adalah keluarga Amir Pusat, entah keponakan, entah anaknya, entah siapa, menampilkan sebuah gaya-gaya kehidupan berfoya-foya, gaya-gaya kehidupan megah. Sebenarnya acara seperti ini setiap tahun kita melihat. Dulu sih kita itu ngestokne dawuh, wah ikut bangga imamnya, pengurusnya naik Harley Davidson, ikut bangga. Namun setelah kita keluar, ternyata kita baru tahu bahwa kehidupan gaya-gaya seperti itu di hadapan orang-orang yang ditindas, di hadapan orang-orang yang dipaksa untuk mengeluarkan infak, sungguh sangat zalim sekali. Di saat kita dipaksa untuk infak 10%, disetorkan ke pusat tanpa laporan, tanpa sebuah audit, tanpa kejelasan yang jelas, Allahu a'lam bishawab. Namun satu sisi keimaman atau orang-orang imam, orang-orang pusat menampakkan kehidupan yang hedonisme, kehidupan foya-foya, naik Harley wang beng. Ya. Siapa yang tidak suudzon, siapa yang tidak berprasangka buruk kalau kehidupannya seperti itu? Sedangkan usaha-usahanya Allahu a'lam bishawab, kita nggak tahu usahanya apa. Kalau ditanya dulu bahasanya keluarga keimaman gue wis kehidupannya untuk sabilillah total, malah dopene sabilillah. Kok keluarga keimaman ya wong-wong miskin itu dimasuknya sabilillah, maka kehidupannya ditanggung sabilillah. Seharusnya kan seperti itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, laki-laki perempuan dengan gaya-gaya anak-anak yang bahasa kita sosialita, mana ada dari ibu-ibu sosialita, dengan di hadapan jamaah-jamaah yang diberikan jargon jamaah senajan melarat kudu sabar, harus mujahid muzahid, harus sabar sak dermo, senajan dadi jamaah dadi keset kudu sabar. Di saat kita mendeklarasikan, di saat kita nasihat seperti itu, namun kenyataan di lapangan orang-orang di pusat berlagak seperti itu, kita kira-kira akal sehat, akal waras dan akal selamatnya masuk enggak? Masuk akal enggak di saat orang-orang yang sedang di kelompok-kelompok jualan some dipikul? Kita lihat misalnya ada jualan some namanya juga di komplek Islam Jamaah, tentunya ke ekonominya ya ada yang naik ada yang turun. Jualan some dipikul pakai sepeda motor butut, sepeda motor elek, kadang dicak-cak berawet gini, TPA seperti ini, itu mau balik desanya itu ada yang jualan some di situ di depan sini. Mau balik teman, mau balik desa dulu saya, kasihan sebenarnya. Tapi entah beberapa hari ini nggak jualan. Seorang mau balik desa yang mana desanya itu mengayomi 3.000 jamaahnya, jualan some. Iya, saya nggak menghina, bukan, nggak menghina. Dia itu ulama, mau taraf kehidupannya dinaikkan. Dibanding dengan kehidupan pusat, tidak menghina, sama sekali tidak menghina, tapi tidak imbang dengan infak. Padahal desa sini itu dulu sebelum saya tinggal, dulu satu desa itu infaknya di tani-tani di antara 50 sampai 70 juta. Bahkan mungkin pernah 100 juta juga satu desa. Ya, di saat jamaah sampean, ya Bapak Imam, Bapak Imam, ayo dong, jangan sembunyi terus, jangan sembunyi terus dong. Ini kan sebab ulah-ulah jenengan yang memberikan uswah, contoh yang jelek, bukan uswah ya, lebih pada contoh yang jelek. Anda dulu yang saat sehat bugar, segar bugar, foya-foya kesana kemari pakai Harley dan lain sebagainya. Sekarang ini turun ini.
Generasi-generasi Anda menurun mengikuti jejak jenengan. Hati-hati, suruh berhenti mereka ya. Suruh berhenti mereka untuk kemudian imbanglah imbang. Saya hanya mengatakan keseimbangan saja. Kalau Anda punya mobil, motor bagus sih, terserah. Tapi jangan kemudian Anda punya mobil, Anda punya sepeda motor yang bagus-bagus, namun satu sisi Anda mewajibkan jamaah Anda di bawah itu untuk melakukan infak. Untuk setor pusat 10% setiap bulannya. Untuk membayar hutang yang mana hutang tersebut dibebankan atas pembangunan masjid atau pembangunan pondok di masing-masing daerah. Kan licik ini. Kalau nggak ada seperti itu, jangan pakai sepeda motor, nggak apa-apa. Saya juga melihat ada banyak ustadz itu juga punya sepeda motor, mugi-mugi itu juga ada. Namun kan dia tidak pernah mewajibkan jamaahnya untuk infak 10% bagi dia. Namun dia nggak pernah memaksakan 10% atau berapa persen bagi jamaahnya lalu diberikan iming-iming surga. Nanti kalau nggak mau infak maka ditakut-takuti tidak disaksikan di akhirat. Kan nggak pernah. Pernah nggak menjumpai seperti itu? Tidak pernah. Nah, sedangkan Anda, anak turun Anda, keimaman, coba keluarga keimaman, lihat semua ini. Dengan berbangga-banggaan itu. Bangga-bangganan itu. Jamaahnya melet. Jamaahnya pontang-panting. Itu yang baru pulang dari sawah itu. Udah sore baru pulang dari sawah. Hanya apa? Hanya untuk makan, hanya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi wong Jawa hanya untuk ngikuti lumrah. Lumrah itu ya agar tidak ketinggalan jauh-jauh lah sama tetangganya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini yang kita kritisi, ini yang kita bongkar, ini yang kita luruskan. Bagaimana Islam jamaah kok sampai seperti itu ya. Kalau nggak imbang belas jamaah, kon mujahid muzahid, kon ngirit, kon hati-hati, kon ngempet, kon nyelengi, kon infak bahasanya. Namun imamnya, keluarga keimaman mencontohi Harley Davidson, puluhan Harley, bukan seratusan Harley mungkin ada insya Allah. Itu berapa ratus juta, miliar itu. Tahu sendirilah harganya Harley, satu Harley itu berapa ratus juta itu. Ya, itu sejak zaman imam pertama sudah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu yang ide-ide dulu itu siapa ya? Saya nggak tahu ya. Yang mensuplai, yang membuat alhamaha fujuruha wa taqwaha itu siapa ya? Kok iso bahwa kemenangan jamaah kemenangan jamaah dilihat dari mugi-muginya yang cukup besar. Berbangga-bangga. Duwe mugi, motor gede. Dilanjutkan Amerika kedua, dilanjutkan Amerika ketiga. Sama polanya, Allah alam bisawab. Nanti apakah Amerika keempat juga seperti itu? Bau-baunya seperti itu. Nanti yang terpilih yang bisa meneruskan off-road, yang bisa meneruskan touring, yang bisa meneruskan foya-foya. Kalau yang zuhud, yang ulama-ulama sikat deh. Itu saya sudah dapat bocoran itu. Bahkan nanti akan terjadi perebutan kekuasaan. Kita lihat aja. Anda udah terdengar, Anda udah kerungu dari bunglon RI R1, bunglon A1 ke R1, A1. Lalu apa yang diandalkan? Gak ada yang bisa diandalkan kecuali hanya apa? Hanya apa? Ya hanya harus hijrah. Andalannya apa yang Anda lihat? Kehidupan pusat seperti itu. Kebusan keluarga pusat seperti itu. Anda dimintai ilmu, tidak boleh mencari lebih banyak.
Piye jar sira kabeh? Ilmu gak oleh ngaji luwih akeh. Ndak boleh ngaji lebih banyak, ndak boleh mangkul dari sana sini. Pokoknya mantep madep. Hanya ini, hanya kita, hanya ini kita yang sah. Seperti itu terus. Harus diikuti. La haula wala quwata illa billah. Dirampok, dijak infak. Itu kehidupan pusat itu bagaimana itu ya? Kalau boleh Anda tahu, kalau pernah ceritanya itu kan pernah tuh dimuat di mana itu, di Facebook apa di mana. Sertifikat harta sabilillah, jamaah benda sabilillah, kebun-kebun, rumah-rumah, tanah-tanah kaplingan-kaplingan itu atas nama pribadi. Bukan atas nama jamaah, bukan atas nama organisasi, itu atas nama keimaman wakil 4 dan anak-anaknya, imam dan anak-anaknya. Kalau nanti suatu saat ada bagian-bagian Anda cuma gigit jari, nggak dapat apa-apa. Ini ya modalnya dari jamaah itu aja, bukan kita sebutkan, tapi ya pantas ketika dikatakan di apa jamaah curiga itu ya pantas-pantas aja. Wawong apa bahasanya? Lawang ya contohnya seperti itu. Kamasyal muslimin hafizakumullah ta'ala. Ayo buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat pada saudara tua kita. Segera hijrah. Segera Anda harus berpikir, masa kaya ngono kelakuane wong pusat rek. Aku golek mangan angel. Nah, di depan itu biasanya ada berapa jogamnya? 2 atau 3 itu. Jualan somai saat ada anak-anak TPK, TPA ngaji itu. Salah satunya ada bupati desanya itu. Kalau sama saya malu, teman mau balik desa saya tuh. Mata guyon nih, piye mas? Sambung nih, dereng. Nggak berani bang, ini wilayah saya, artinya ini pondok saya, wilayah saya. Dan saya pun tidak ngapa-ngapain. Justru malah anak-anak tak suruh beli kok malah. Kebetulan di sini ada TPA, kalau sore ini kan yang ngajar ada 6. Ada 6, kalau malam yang TPA plus ada 3. Kalau yang pondok ini nanti beda dengan TPA. Pondok ini ada 8 ustadznya, ustadzahnya. Ya oke lah, begitulah apa yang saya sampaikan hanya untuk memenuhi kebutuhan saya dakwah. Kasihan, tidak ada kata lain kecuali kasihan terhadap saudara tua kita. Tuh. Ya Allah, kasihan sekali. Selamatkan sehat, selamatkan waras, dan selamatkan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك